Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ari Susanti. Saya adalah salah satu guru di SDN Negeri Karangrejo 2, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 19, Karangrejo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Berdasarkan lokasi tersebut, sekolah ini termasuk dalam lingkup sekolah yang berada di pusat perkotaan. Meskipun memiliki akses yang relatif lebih mudah terhadap berbagai fasilitas modern dan informasi, Sekolah Dasar Negeri Perkotaan tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika pendidikan yang menuntut adaptasi. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh sekolah dasar negeri di tengah kota sejalan dengan institusi pendidikan lainnya, yakni bagaimana menjadi relevansi proses belajar mengajar di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, di mana peserta didik masa kini tumbuh berdampingan dengan gawai, internet, dan berbagai media digital interaktif. Selama menjalani profesi sebagai guru, saya tentunya mengalami langsung terkait dunia pendidikan di Indonesia. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan tantangan global abad ke-21, perkembangan teknologi, serta perubahan eksternal seperti halnya perubahan kondisi lingkungan belajar. Beberapa kegiatan peningkatan diri seperti pelatihan pembelajaran mendalam, BIMTEK, digitalisasi, semakin menyadarkan saya bahwa pembelajaran yang ada di dalam kelas harus didesain dan disesuaikan dengan situasi maupun tantangan yang siswa kini tengah hadapi. Di kelas 2 SDN Negeri Karangrejo 2, Kecamatan Sumbersari, Jember, saya melihat sebuah fenomena. Bagi anak-anak, konsep manajemen waktu seringkali menjadi beban psikologi. Selain itu, berada di kawasan perkotaan, sekolah kami menghadapi tantangan yang sama dengan institusi lain, termasuk isu lingkungan seperti limbah piring plastik yang sering terbuang begitu saja. Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 2, yang juga merupakan institusi dengan komitmen sebagai sekolah ramah anak, terletak di kawasan perkotaan dengan dinamika masyarakat yang heterogen. Sekolah ini memiliki modal sosial yang kuat berupa sumber daya manusia, wali murid yang sangat suportif terhadap inovasi pendidikan. Tantangan terbesar adalah mengubah persepsi bagaimana mengalihkan pandangan siswa dan orang tua dari waktu sebagai sebuah tekanan menjadi sebuah kesadaran diri. Dengan adanya fasilitas papan interaktif digital juga memicu saya untuk memastikan anak-anak tidak hanya menjadi penonton pasif. Di depan papan interaktif digital, saya harus merancang aktivitas yang menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki terhadap jadwal harian mereka. Dari tantangan ini, saya melihat peluang sebuah inisiatif yang menyatukan kasih sayang keluarga, kepedulian lingkungan, dan pemanfaatan teknologi digital. Lahirlah proyek Jam Navigasi Diriku. Melalui tugas proyek, saya juga harus memastikan bahwa alat peraga yang dihasilkan dari piring plastik bekas ini tetap bersih, aman, estetik, dan membuat anak-anak bangga saat menggunakannya. Kita akan menunjukkan jam kegiatan kalian di rumah ya. Coba ada yang mau maju yang bisa menunjukkan? Ya ada. Melalui simulasi dinamis dan visualisasi foto aktivitas bersama keluarga, konsep abstrak tentang durasi menjadi lebih konkret dan menyenangkan. Setelah itu, kami melangkah ke aktivitas motorik. Isu sampah perkotaan kita ubah menjadi media edukasi. Siswa menyulap piring plastik bekas menjadi badan jam yang estetik. Mereka menghiasnya dengan foto diri dan aktivitas favorit. Di rumah itu kan banyak piring-piring bekas atau sampah-sampah plastik. Nanti kalian buatnya di rumah menggunakan barang bekas plastik seperti piring bekas, oke? Nah, piring bekas ini nanti kalian tempel-tempel foto-foto kalian di sini, seperti yang ada di gambar ini. Jam dari piring plastik ini dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua, dengan maksud menjadi jembatan antara pembelajaran di sekolah dan rutinitas anak bersama orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 2 hari ini saya akan menjelaskan tentang jam navigasi diriku. Jam ini spesial karena saya membuatnya bersama kedua orang tuaku dari piring plastik bekas. Coba lihat di jam ini ada warna favoritku. Sekarang aku akan menjelaskan kegiatanku sehari-hari. Jam setengah 7 aku berangkat sekolah. Di jam setengah 4 aku berlatih karate. Di jam 7 malam aku berlatih piano dan gitar. Dengan jam navigasi ini aku jadi lebih mandiri dan tahu kapan harus memulai kegiatan tanpa harus diingatkan. Sekarang aku siap jadi kapten untuk waktuku sendiri. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas 2C. Di sini saya mau menginstruksikan jam navigasi. Jam navigasi ini terbuat dari piring plastik bekas dan aku membuat
ini di rumah bersama ibu. Lihat, di jam ini ada foto kegiatanku. Ini fotoku saat berangkat sekolah di jam 7:30. Dan di sini ada fotoku saat mau les di jam 1. Dan di sini ada fotoku saat mau berangkat ngaji di jam 4. Sekarang aku jadi anak mandiri karena sudah punya jam navigasi. Aku tidak takut terlambat lagi untuk beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nini Karnawati selaku Kepala Sekolah SD Karangrejo 2. Saya memberikan apresiasi kepada guru kami, yaitu Ibu Santi selaku guru kelas 2 yang saat ini akan membagikan praktek baik terkait pembelajaran yang judulnya Jam Navigasi Diriku. Program ini merupakan bukti nyata dari implementasi pembelajaran berbasis cinta anak di sekolah kami. Guru kami menunjukkan bahwa cinta kepada anak didik dapat diwujudkan sebagai kemajuan untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Beliau berhasil menyelenggarakan kemajuan teknologi melalui papan interaktif digital atau PID dengan kearifan lokal melalui pandangan limbah piring plastik menjadi media ajar yang bermakna. Hal ini paling membanggakan bagi kami adalah bisa terciptanya kolaborasi yang sangat kuat dengan orang tua dan siswa. Dukungan wali murid dalam memantau navigasi mandiri anak di rumah memastikan bahwa nilai-nilai kemandirian yang diajarkan di kelas dapat tumbuh menjadi karakter yang berkelanjutan. Praktek baik di dalam pembelajaran ini menegaskan posisi SD Karangrejo 2 sebagai sekolah ramah anak yang tidak hanya cerdas secara digital, tapi juga terhadap lingkungan. Semoga inovasi baik ini menjadi inspirasi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Jember. Terima kasih. Baik, terkait dengan proyek dari Ibu Santi tentang jam navigasi diriku, sejauh saya menilai proyek tersebut sangat bagus dan sangat menarik ya, karena di situ dalam proyek itu memadukan antara memanfaatkan limbah piring plastik dengan mengkolaborasikan dengan papan interaktif digital untuk melatih kemandirian para siswa-siswi, dan juga proyek dari Ibu Santi tersebut mendapat dukungan antusiasme yang tinggi dari para wali murid, dan sehingga anak-anak yang berkegiatan menjalaninya juga mereka tertarik begitu ya, mereka sangat antusias dalam menjalani atau mengikuti proyek jam navigasi diriku, dan itu sangat benar-benar mendidik murid untuk bisa kreatif dalam memanfaatkan barang bekas untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan juga melatih kemandirian para siswa ya. Saya Ibunda dari Zizi kelas 2C SDN Karangrejo 2 Jember. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan adanya program jam navigasi dari piring plastik yang diajarkan Bu Santi. Anak saya jadi banyak perubahan, terutama dalam hal kedisiplinan. Biasanya anak saya yang mungkin masih kelas 2 ini agak susah dalam mengatur kegiatan sehari-harinya, bahkan cenderung lebih banyak bermain, nggak tahu kapan harus mulai mempersiapkan pelajaran, kapan harus berangkat sekolah, kapan harus mengaji. Dia biasanya nggak tahu jam berapa sebelum akhirnya diingatkan oleh orang tuanya. Tapi dengan adanya jam navigasi ini, anak saya jadi lebih disiplin, mungkin karena Bu Santi mengajarkan agar ikut terlibat membuatnya, ikut terlibat dalam menyusunnya. Anak saya jadi lebih ingat apa yang harus dilakukan. Jujur awalnya saya sangat bingung untuk membagi waktu untuk Raya karena kegiatannya sangat padat. Mulai dari les karate, les musik, mengaji, sampai les berenang. Tapi setelah ada jam navigasi dari piring plastik ini, efeknya sangat terasa untuk anak saya. Sekarang Raya jadi lebih mudah untuk mandiri dan nggak perlu sering-sering lagi untuk disuruh. Dia hanya tinggal melihat jam buatannya sendiri untuk tahu kapan waktu berangkat les, untuk bantu-bantu di rumah atau untuk belajar. Meskipun jadwalnya padat, dia jadi nggak gampang stres karena merasa punya kendali penuh atas waktunya sendiri. Melalui kolaborasi erat antara SDN Negeri Karangrejo 2 dan wali murid, proyek ini membuktikan bahwa inovasi sederhana dan teknologi mampu membangun kemandirian anak. Pada akhirnya, sekolah ramah anak sejatinya terwujud ketika rumah dan sekolah bersinergi dalam satu bahasa yang sama, yaitu satu bahasa cinta.